Adik-adik, yuk kita dukung teman-teman di Rumah Tahfidz Cintaku, Cinta Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Coba syahadatnya gimana? Kita latihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cakep. Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kaifa halukum adik-adik? Sabahul khair. Masya Allah. Ini sudah mandi. Cakep, pantas. Siapa yang mandinya mandi sabun? Pakai sabun. Ya, siapa yang sudah gosok gigi? Cakep, Masya Allah. Siapa yang sholat subuh? Ayo. Pinter. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Muslim dalam kajian rutin kita di Masjid Al-Aqsa. Kita membahas kitab apa coba? Al-Usulus Salasa, artinya 3 landasan utama. Ini dia kitabnya. Nih, kita akan bahas 3 landasan utama. Insya Allah ini penjelasan dari Syekh Dr. Shaleh Fauzan Al-Fauzan penjelasannya ya. Baik, adik-adik kalau mau beli bukunya silahkan cari sendiri di buku, toko buku. Banyak yang sudah diterjemahkan seperti ini. Ada yang terjemahnya saja, ada yang syarahnya, penjelasannya, silahkan. Baik, kita tulis judulnya 3 landasan utama ya. Tulis judulnya 3 landasan utama. Oke, kita hafalkan surat yang sering kita baca. Surat apa adik-adik? Berapa? 17. Ikuti kamus, dengarkan dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji mulutnya dibuka. Ya, dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tipis ya, Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok apa? Emangnya mau sholat? Allah.
Keasikan nih. Ghairil maghdubi. 1, 2, 3. Ghairil kalau di luar sholat nggak perlu ngucapin amin ya. Kalau dalam sholat nggak apa-apa, amin kita ucapin amin. Tapi kalau bacanya di luar sholat nggak perlu amin. Kecuali kalian didoain supaya jadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua, kita ketemu di surga. Gitu, baru amin. Jangan belum ghairil maghdubi alaihim. Amin. Oke, kita lanjutkan. Enak adik-adik? Kamu muslim bacakan. Dalam buku ini penulis mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'a masail." Kata penulis, "I'lam, ketahuilah." Artinya kita harus belajar. Siapa yang lagi belajar? Siapa mau dapat ilmu? I'lam, ketahui, katanya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimakallah, semoga kalian dirahmati Allah. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu anaknya siapa? Rahmat itu siapa? Siapa? Rahmat itu apa? Kasih sayang. Siapa mau disayang Allah? Nah, rahimakallah, ini kita doakan saudara kita, teman kita, kawan kita, kita doakan. Kalau ngomong, kalau bicara yang baik, jangan berbicara sama temennya kebun binatang keluar semua. Wah, serem nggak? Atau berbicara sama temennya mencaci maki, boleh nggak? Melaknat, boleh nggak? Mengejek, boleh nggak? Ikuti kamus muslim. Saya anak muslim. Tidak suka mencela, tidak suka melaknat. Tak boleh. Dosa. Tak boleh. Dosa. Tidak boleh mencaci maki. Kamu kecil, hitam, jelek, bau lagi. Tak boleh. Paham? Dapat pahala atau dapat dosa? Tetapi kalau bicara yang baik, rahimakallah, semoga engkau merahmati kamu, dapat pahala atau dosa? Pahala. Coba ikuti kamu muslim. Rahimakallah. Rahimakallah. Semoga kamu dirahmati Allah dan juga aku. Betul. Betul. Rahimakallah, semoga engkau dirahmati Allah. Ini doanya. Kemudian annahu yajibu alaina, wajib bagi kita mempelajari 4 hal, 4 perkara. Perhatikan. Lihat. Wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Ini namanya apa adik-adik? Papan tulis. Coba. Qalamun. Spidol. Saburatun. Papan tulis. Kitabun. Buku. Fulusun. Apa? Kenal deh kalau fulus. Baik, kita lanjutkan. Lanjut. Ya, silakan adiknya yang baru datang. Ya. Jadi ada 4 perkara. Boleh tulis 4 perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Yang pertama yang harus dipelajari adalah ilmu. Nah, ini dia. Ilmu, harus berilmu. Al-ilmu. Yang kedua adalah amal. Al-amal. Al-ilmu wal-amal. Dan yang ketiga yakni ad-da'wah. Berdakwah.
berdakwah. Dan yang keempat adalah as-sabru. As-sabru. Apa adik-adik? Sabar. Ad-da'wah. Yang keempat adalah as-sabru. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Ilmu itu penting atau tidak? Penting. Lebih penting mana? Ilmu atau harta? Ilmu. Apa bedanya ilmu dengan harta? Hadiah pertama buat yang bisa menjawab. Sebentar, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa bedanya orang yang punya ilmu dengan orang yang punya harta? Ini kayaknya penasaran di sini kamu. Jawab terus kamu, masya Allah. Bagus deh. Oke, apa bedanya? 1, 2, 3. Kalau berilmu itu? Ilmu itu bisa diajarkan kepada orang lain. Bisa apa? Bisa diajarkan kepada orang lain, bisa dibawa ke akhirat. Iya. Bisa dibagi ke orang lain, bisa dibawa ke akhirat. Sebentar. Ilmu bisa dibawa ke akhirat. Caranya gimana? Kepada orang lain dan pahalanya mengalir. Oh, betul. Kalau harta bisa dibawa ke akhirat nggak? Kalau disedekahi? Berarti bawa ke akhirat. Ayo, apa lagi bedanya ilmu dengan harta? Oke, nggak apa-apa. Nih apresiasi. Kalau pegang. Siapa yang bisa jawab? Tapi hadiahnya nggak dipegang. Kalau ilmu, ulangi lagi. Ilmu itu kunci masuk surga, harta nggak bisa masuk surga. Masa? Berarti kalau kita infakkan harta kita di jalan Allah, bisa masuk surga nggak? Oke, bingung ya? Oke, perhatikan. Bedanya, dengar gini. Di antaranya kata ulama, ilmu itu menjaga kita, betul? Misalkan kita punya ilmu Al-Quran, kita dijaga sama ilmu. Bagaimana caranya dijaga? Kita diingatkan, oh iya, saya nggak boleh mencuri, dosa. Saya harus sholat supaya dapat pahala. Ilmu nggak? Dijaga. Tapi kalau harta, siapa yang menjaga? Kita. Kalau harta, kita yang jaga. Tapi kalau ilmu, menjaga kita. Itu diantara bedanya. Paham tuh? Selanjutnya, sekarang surat apa yang pertama kali turun yang mengajarkan kita untuk membaca dan belajar? Surat apa? Al-Alaq. Siapa yang hafal? Ya, kita baca bareng-bareng. Siap ya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surat apa adik-adik? Al-Alaq. Iqra, apa artinya? Tulis. Allah berfirman. Tulisnya Allah perintahkan kita. Allah perintahkan kita untuk apa? Membaca dan belajar. Untuk membaca dan belajar. Ini pentingnya kita ilmu. Surat apa adik-adik? Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Dulu Nabi Muhammad SAW itu punya ilmu nggak? Belum. Bisa baca nggak? Tidak. Bisa nulis nggak? Siapa yang mengajarkan Rasulullah membaca dan menulis?
malaikat Jibril. Kapan itu? Saat di Gua Hira. Lihat Rasulullah SAW itu awalnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi Rasulullah mau belajar. Bayangin, orang kampung, orang yang tinggalnya jauh dari perkotaan, bukan orang kaya, bukan orang terpandang, tapi Rasulullah mau belajar dan akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui Al-Quran. Siapa yang hafal Al-Quran? Adik-adik, orang yang hafal Quran, insya Allah derajatnya diangkat oleh Allah. Orang yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah. Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Mau kasih contoh? Contohnya Rasulullah dan para sahabat. Ada lagi teman kamu muslim dulu di pondok, anak kampung dari kota Banyuwangi. Tahu Banyuwangi? Di mana itu? Di mana? Jawa Timur. Dia orang kampung, bapaknya orang desa. Akhirnya dia mondok di pesantren. Dia belajar dari SMP di pesantren. Setelah lulus SMP, dia hafal Quran 30 juz. Lulus SMP adik-adik. Lulus SMA dia masuk pesantren Muslim di SMA-nya pesantren Al-Irsyad Salatiga. Sampai di sana dia mengulang lagi hafalannya 30 juz sambil dia mengambil sanad setoran hafalannya yang ada di pondok. Ternyata apa adik-adik? Allah berangkatkan dia, terbangkan dia ke kota Madinah. Kemana adik-adik? Untuk ya. Pakai apa adik-adik? Tisu. Masa terbang pakai tisu? Pesawat. Allah terbangkan dia ke kota Madinah, kota Nabi, untuk kuliah. Sampai di Madinah dia belajar kuliah S1. Tidak puas, aku masa kurang. Semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita merasa bodoh diri kita. Betul? Beda orang-orang yang gak berilmu. Dia belum apa-apa sudah bertantang beteng-teng. Nih saya lihat rapot saya kebakaran, nilainya merah semua. Kasihan deh. Boleh gak sombong? Tak boleh. Coba ikuti kamu muslim. Tak boleh. Tak boleh. Berdosa. Orang yang tidak akan masuk surga. Orang yang sombong tidak akan surga. Belajar dari kecil sampai mati. Dari mana? Sampai liang lahat. Kata Imam Ahmad, belajar dari buaya dari kecil sampai mati. Tapi ada yang mengatakan, katanya bilang hadis, belajarlah walaupun ke negeri Cina. Benar nggak? Pernah ada yang bilang belajarlah sampai ke negeri Cina. Kenapa? Kenapa nggak mau? Ada virus corona. Hah? Ada virus corona. Ada virus corona. Itu bukan hadis. Hadis itu hadis. Belajar sampai ke negeri Cina. Oh, ya enggak? Di Al-Aqsa bisa belajar, betul? Bukan ke Cina, tapi ke Arab, ke kota Mekah. Siapa yang mau belajar di Mekah? Siapa yang mau lihat Ka'bah? Siapa yang mau ketemu ulama? Insya Allah. Ketika muslim kita berdoa, ya Allah, semoga aku bisa belajar di Mekah dan Madinah, ketemu ulama,
nggak boleh kita belajar ke negeri kafir, ya, belajar agama lagi ke negeri kafir. Salah nggak? Salah. Tapi kalau belajar urusan dunia atau bekerja urusan dunia, silahkan. Tapi jangan lama-lama. Baliklah lagi ke Cina sekarang. Lagi ada apa? Virus corona. Tuh liatin tuh, Allah tegur. Makanya jangan bermaksiat. Ya, bayangkan adik-adik. Sekarang kita lihat kaum muslimin, saudara-saudara kita di Cina, muslim apa? Uighur, ya. Itu disiksa, dibunuh, dipukul sama orang-orang kafir dari negeri Cina. Ini kesian muslim yang ada di Cina ini, mereka dizolimi. Kita bersyukur bisa belajar di Indonesia. Mereka bisa belajar nggak di Cina? Susah adik-adik, jangankan belajar, pakai jilbab aja dilepas suruh buka. Tuh, nggak boleh pakai jilbab di Cina. Pakai peci diganti, pakai apa namanya tuh? Yang lain. Iya, nggak boleh berpakaian muslim. Nah, ini kita bersyukur bisa belajar. Yang kedua, beramal. Tulis. Yang kedua apa adik-adik? Beramal. Beramal. Ya. Ada pepatah mengatakan ilmu tanpa amal seperti, boleh ditulis, seperti pohon tanpa apa? Buah. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Enak gak pohon gak ada buahnya? Gak enak, gak ada manfaat. Kayak pohon, semua pohon rata-rata berbuah sebagian besar. Di sini dijelaskan tentang amal, ya, mengamalkan ilmu itu sendiri. Bahwasanya penulis mengatakan harus beramal, ya, karena amal itu bisa mendatangkan keridhaan Allah. Sekarang pertanyaannya, kita masuk surga karena amal kita atau karena apa? Kan, ya, kita masuk surga karena apa? Cakep, masya Allah. Sini. Iya, ini yang giginya bolong nih. Masya Allah, bagus ini, ompong-ompong pinter. Siapa namanya nih kecil-kecil? Nama kamu siapa, Dak? Haidar. Haidar. Nih dengerin ya, Haidar. Apa? Haidan. Oh, Haidan. Kita masuk surga karena apa? Karena amal soleh. Bukan tadi yang kamu bilang di belakang. Karena rahmat Allah. Masya Allah. Sekarang kamu sih mau tanya, kalau kita beramal kita dapat apa? Allah. Terus dapat apa lagi? Rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah bisa apa? Masuk surga. Ya, ikuti. Teman-teman, ayo beramal. Baca ini, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya, cakep. Ini dia buat Aidan hadiahnya. Barakallah. Jadi kita masuk ke surga karena rahmat Allah, bukan mata-mata amal kita. Ada nggak orang beramal tapi nggak bisa masuk surga? Ada nggak? Kenapa? Kenapa? Iya. Apa itu ria? Ingin dipuji. Dia tidak ikhlas. Mau dengar cerita adik-adik? Ada 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka, nggak jadi masuk surga. Apa sebabnya? Tidak ikhlas, ria. Datang orang yang pertama, seorang hafiz Quran, dihadapkan, Fulan bin Fulan, kamu di dunia baca Quran karena apa? Karena siapa? Karena engkau ya Allah, aku baca siang dan malam. Karena engkau mengharapkan wajah engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong.
Kamu baca Quran, belajar Quran bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, supaya disebut qari, supaya disebut hafid. Bohong. Diseret. Diseret adik-adik, bukan yang dijorokin, tapi diseret. Kepalanya diseret sama malaikat. Sini. Lemparkan saja, lempar. Datang yang kedua. Wah, sudah senang. Aku masuk surga. Dikit lagi masuk surga. Di hadapan kau. Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Kata Allah. Pertanyaannya, Allah bertanya, Allah tahu nggak sih sebenarnya? Tahu. Allah itu maha tahu. Tapi Allah mau ngetes hambanya. Apa yang kamu lakukan? Saya berinfak. Harta saya infakkan karena Mu ya Allah, karena Engkau ya Allah. Apa jawabnya? Kadapta, bohong. Kamu berinfak supaya disebut dermawan, supaya disebut orang yang baik, orang yang murah bersedekah. Akhirnya mana? Cemplungin kemana? Ke neraka. Ada lagi yang ketiga, adik-adik. Datang yang ketiga. Apa ini adik-adik? Gelas. Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Ya Allah, saya berjihad di jalan Engkau ya Allah, sampai saya mati karenamu ya Allah. Orang yang berjihad, matinya orang yang berjihad masuk surga enggak? Masuk surga. Yang tepat adik-adik. Kadapta, bohong, dusta. Engkau berjihad bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani. Akhirnya adik-adik diseret. Orangnya yang tadi diseret karena dia nggak ikhlas, diseret kepalanya. Lemparin kemana? Ini menandakan dia beramal nggak? Loh, dia beramal nggak di dunia? Tapi matinya masuk kemana? Kenapa? Ria, karena ria. Kenapa kamu? Hah? Apaan? Mengharapkan? Iya, itu namanya ria, mengharapkan pujian dari manusia. Ya, duduk yang rapi. Ini siapa dibuang? Jangan dibuang. Baik, kita beramal adik-adik. Sekarang supaya amalan kita diterima, syaratnya tulis. Syarat diterima amal. Ada berapa? Syarat diterima amal ada dua. Yang pertama apa adik-adik? Ikhlas. Karena siapa? Allah. Yang kedua ini apa? Iya. Apa? Iya, betul. Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah. Ya, cara diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti kaum muslim. Syarat diterima satu, ikhlas Allah. Tambahin ikhlas karena siapa? Allah. Dua, mengikuti Rasulullah. Gini, kita mau sholat malam, tahajud, kita mengikuti Rasulullah. Tetapi niatnya dia supaya nanti orang melihat dia ini orang yang alim, orang yang rajin ibadah. Diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Tidak ikhlas. Ada lagi orang yang sholat ikhlas. Ikhlas sholat subuh, nggak ada yang tahu karena Allah. Ke masjid tapi sholat subuhnya 4 rakaat. Diterima nggak? Loh, kan ikhlas karena Allah, nggak ada yang tahu. Tidak mengikuti Rasulullah. Emangnya Rasulullah sholat subuh berapa rakaat? 2.
2. Kalau ditambahin 4, boleh nggak sholat rakaat? Hah? Boleh tapi Boleh. Enggak, sholat subuh ditambahin tadinya 2 jadi 4, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Diterima nggak? Enggak. Kenapa? Kan bagus sholatnya ditambah-tambahin. tidak. Apa? Wah, bid'ah. Iya, bid'ah, mengada-adakan. Kata Nabi, kullu bid'atin dolalah. Ikuti kaum muslim, kullu bid'atin, ikuti, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Seperti ini, dia tidak mengikuti Rasulullah, sholat subuhnya jadi 4 rakaat. Diterima nggak? Enggak. Gitu semuanya. Yang syarat diterima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enggak ada. Coba yang Ikhwan. 1, 2, 3. Syarat. Ya. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Karena Rasulullah adalah teladan kita. Betul? Kita hapus. Yang ketiga, berdakwah. Tulis berdakwah. Tulis berdakwah. Dakwah adalah, tulis yang ketiga ya. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari keburukan. Contoh, misalkan kalian mau ke masjid, ada temennya lagi nongkrong di jalan. Kamu ngapain? Nongkrong, lagi main gitar atau main ini musik. Cerek, anak ayam turun 1000. Cerek, mati 1, 3, 999. Kamu ngapain ngitungin anak ayam yang nggak jelas? Mendingan kita ke masjid. Oh iya ya, ke masjid ngapain? Sholat, supaya hati kamu tenang, wajah kamu bercahaya, dan kamu dapat pahala. Mau? Hanya ikut ke masjid. Dapat pahala nggak? Ketika temennya sholat, dapat pahala nggak temennya? Pahala temennya akan mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala teman tersebut. Berdakwah. Ketika kita ngajak orang sholat, orang tersebut dapat pahala nggak? Kita dapat pahala nggak? Dapat. Siapa mau dapat pahala? Siapa mau nabung buat akhirat? Atau mencegah dari keburukan? Contoh, temennya ada yang berkelahi. Si Cecep sama si Cucup berantem, pukul-pukulan, sampai berdarah, sampai hidungnya bolong, telinganya di samping. Oh benar ya? Oh maaf ya, sengaja. Ketika temennya berkelahi, datang si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Titan. Kata si Fulan, hei teman-teman, apa yang kamu lakukan? Ini gara-gara si Cecep, aku sendalnya diinjak. Si Cucup, jempol aku ditindak. Berkelahi. Kata Fulan bin Fulan bin Fulan, kamu tahu nggak? Kita itu sesama Muslim bersaudara, tidak boleh berantem, tak boleh kasih begini, tak boleh. Kalau kamu berkelahi, siapa yang rugi? Kata si Cecep, oh iya ya, yang rugi saya. Ini tuh, lihat saya sampai berdarah-darah. Iya ya, aku juga rugi. Coba, aku gara-gara aku berkelahi, kepala aku dan kakiku misah.
berkelahi, kepala temannya sama kakinya bisa misah. Ya kan? Akhirnya temannya sadar. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih Cecep, Cucup. Akhirnya Cecep sama Cucup berbaikan. Wah, ini si Fulan bin Titang dapat pahala nggak? Dapat. Kenapa dapat pahala? Kenapa dia? Mencegah dari keburukan, mendamaikan orang lain. Siapa mau dapat? Nanti berdakwah, ajak temennya berbuat baik, keburukan. Atau contoh lagi, temennya di rumah ngambil uang ayahnya, fulus, maafi fulus. Diambil buat jajan. Begitu mau jajan, temennya nanya, kamu uangnya dari mana? Ada uang aku. Kemarin kan kamu nggak punya uang, aku lihat. Iya, sekarang ada. Kok bisa ada? Emang turun dari langit? Tidak. Aku kemarin malam ngambil uang dari lemari ayahku. Kaget ya? Maaf ya, sengaja. Hah? Kamu mengambil? Iya. Soalnya ayahku tidak tahu. Ayahku lagi tidur, ibuku lagi di dapur. Aku ambil uangnya, aku masukin saku. Boleh nggak? Dosa nggak? Kata temannya, kamu, itu kan bukan uang kamu, uang haram, bukan halal. Kalau kamu beli makanan, makanannya jadi haram. Akhirnya temennya sadar. Oh iya ya, kamu kok pinter, ngaji di mana sih? Di Al-Aqsa. Iya, hari apa? Hari Ahad. Pekan keberapa? Setiap bulan apa setiap minggu? Akhirnya orang ini sadar. Ya udah deh, kalau begitu aku kembalikan uangnya. Kembalikan ke siapa? Kembalikan ke siapa? Kok ke kamu sih? Siapa yang mau terima ini? Jawab hadiahnya. Siap? Apa yang dimaksud dengan dakwah? Cepat, 1, 2, 3, cepat. Ya ini. Ya, apa itu dakwah? Pegang. Pegang. Dakwah adalah mengajar apa mengajak? Mengajak. Ya. Mengajak orang lain untuk kebaikan dan mencegah dari keburukan. Betul. Betul apa salah? Salahnya di mana? Enggak tahu. Ini uangnya buat siapa? Iya, bagus. Duduk yang rapi. Yang terakhir. Terakhir. Tulis sabar. As-sabar. Yang keempat yang harus kita pelajari adalah sabar. Sabar adalah, tulis, menahan diri dari emosi, hawa nafsu atas musibah yang menimpa seperti ini. Sekarang sabar itu ada tiga jenis kesabaran. Siapa yang tahu? Tulis lagi, tulis. 3 jenis kesabaran. 1, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada siapa? Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, apa adik-adik? Sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Sini kamu yang gede nih, sini yang besar nih, sini maju. Lihat kamu. Tadi ini, waduh, subhanallah.
Wah, siapa namanya? Kamu sim lupa namanya nih. Sini nak. Siapa namanya? Joan. Joan. Sini pegang. Joan. Waduh, jangan diinjak. Takut jadi injak. Oke, masih ingat 3 jenis kesabaran? Oke, baca 3 jenis kesabaran. 3 jenis kesabaran. Ya, 1. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya. 2. Sabar dalam wah. jauh kemaksiatan. Iya, 3. Sabar dalam Apa ya? Menghadapi musibah. Iya, kasih semangat, cakep. Hadiahnya mau rumah atau fulus? Terserah yang mau yang mana. Ya udah, kasih buku aja. Yang penting Bermanfaat. Baca judulnya, baca yang keras. Aku sudah balik. Sudah balik belum? tahu deh. Tahu deh. Ya udah, bagus. Kini jangan bawa pulang, bawa pulang. Oke adik-adik, kamu sih menjelaskan. Nah ini ada sini. Sabar dalam ketaatan. Contoh Joan. Joan itu sabar dari pagi sampai menjelang siang ikut pengajian. Betul? Atau sabar ketika mau sholat. Bangun subuh-subuh. Masih ngantuk, masih capek. Sabar nggak? Ikut pengajian. Sabar nggak? Itu dapat pahala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Contoh, misalkan temennya mau ngajak main PS, play setan. Apa? Atau temennya mau ngajak main game sama setan gepeng. Sama siapa? Setan gepeng. Ini kadang-kadang bisa berubah menjadi setan gepeng. Misalkan begini, disuruh milih. Kata bundanya, kata ayahnya, kamu mau ayah beliin mushaf yang baru atau HP yang baru? Mushaf yang baru atau HP yang baru? HP. Katanya, ayah, aku nggak mau HP soalnya HP itu banyak apanya ya? Setan. Sini kamu sini. Sini. Ya. Nih. Siapa namanya? Nasi. Kamu mau HP atau Quran? Quran. Kenapa? Kenapa HP banyak apanya? Banyak setan. Emang di HP ada setan? Boleh nggak kita megang HP? Boleh. Wah, boleh. Ya, bagus. Nih, hadiah buat kamu. Oke. Misalkan dia mau main game, akhirnya dia nggak mau main game. Aku tidak mau Ini kemaksiatan, banyak main game terus. Mendingan buka Al-Quran. Betul? Atau dia mau mencuri. Misalkan ada uang di sini. Apa nih? Akhirnya nggak boleh. Allah Maha melihat. Ikuti kamu Muslim. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Gak jadi. 4 perkara ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, tercantum dalam satu surat. Surat apa? At-Tahrim. Al-Mujadalah. Iya, salah bukan? Surat apa? Iya, salah. Al-Alaq, pinter. Iya, sini. Bagus. Surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Bacakan. Sini. A'udzubillah. 1, 3. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah. Masya Allah. Nih. Ya. Mau yang ini atau yang lain gambarnya? Oke, silakan pilih. Ya, nih. Boleh pilih yang mana? Kamu pilih sendiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal. Asr. Innal insan. Cakep, ambil hadiahnya. Barakallah. Kamu tahu nggak artinya? Siapa tahu?
Ya, oke, waktunya sudah habis. Kita ikuti terakhir. Semuanya ikuti kaum muslim. Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Duduk yang rapi. Oke, tadi 3 landasan utama. Baik adik-adik, demikian kita doa untuk kedua orang tua kita. Siap? 1, 2, 3. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, anak-anak sangat semangat datang ke pengajian DKM Al-Aqsa pada hari ini, dan jumlah pesertanya sekian setiap hari, setiap kali kajian semakin meningkat. Masya Allah, semoga Allah meridhoi perjuangan kita, memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak kita semua, dan semoga kita semua masuk surga Allah SWT.